know who I am. I got no Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya S. Nadia Maratun Azizah dengan NIM 1801035050, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UHAMKA. Kali ini di mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Oktarina Dwi Handayani MPD. Kali ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan otak anak dari lahir sampai usia 4 tahun. Dan simulasi yang diberikan pada anak sesuai dengan Permendikbud 137 dan Permendikbud 146. Selanjutnya, pada perkembangan otak anak yaitu ada melalui 3 tahap perkembangannya. Apa saja ya tahap perkembangannya? Yaitu yang pertama ada otak primitif atau action brain, yang kedua ada otak limbik atau feeling brain, dan yang ketiga ada neocortex atau disebut juga sebagai thought brain atau otak pikir. 3 tahap perkembangan otak anak yaitu yang pertama ada otak primitif. Apa sih maksud dari otak primitif itu? Nah, pada otak primitif ini yaitu yang mengatur fisik kita untuk bertahan hidup seperti halnya mengolah gerak, refleks, mengendalikan gerak motorik serta memantau fungsi tubuh dan memproses informasi yang masuk dari panca indera. Nah, yang kedua, pada otak limbik yaitu memproses emosi seperti rasa takut, rasa suka dan tidak suka, rasa benci, dan rasa cinta. Nah, pada otak ini juga sebagai penghubung antara otak pikir dan otak primitif. Nah, pada otak pikir juga disebut juga merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, gagasan, serta kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Nah, pada otak anak ini juga ada namanya melinasi atau saraf otak, yaitu yang berlangsung secara berurutan, yaitu mulai dari otak primitif, otak limbik, serta otak pikir. Nah, pada jalur saraf ini juga jika sering digunakan akan membuat myelin semakin tebal. Nah, terlihat bahwasanya pada sistem saraf pada anak ini merupakan aktivitas motorik kasar anak seperti halnya lompat tali, memanjat, berlari, dan lain sebagainya. Dan pada aktivitas motorik halus seperti halnya menggambar, meronce, bermain origami, serta bermain glidok atau plastisin juga merupakan aktivitas penting bagi proses myelinasi pada sistem saraf anak. Nah, pada sistem saraf anak ini juga terdapat kromosom, yaitu jalur ini memungkinkan kemampuan anak untuk berpikir secara analitis yaitu pada otak kiri anak, dan intuitif yaitu pada otak kanan anak. Dan pada kromosom ini kemampuan berpikir secara analitis dan intuitif ini untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya yaitu ada perkembangan otak pada masa bayi atau setelah lahir. Nah, pada masa bayi ini otak bayi yang benar-benar berfungsi ketika bayi telah lahir ya teman-teman. Perkembangan otak anak pada masa setelah lahir ini juga merupakan rangkaian seperti halnya penglihatan, bau, suara, sentuhan, bahasa, serta kontak mata anak membantu untuk membentuk hubungan neuron otak. Nah, pada otak bayi ini menunggu pengalaman untuk menentukan bagaimana hubungan itu dibentuk atau diberikan simulasi yang sesuai. Nah, pada perkembangan otak anak ini juga menurut sebuah studi di Amerika, anak-anak akan memiliki ukuran hipokampus 10% lebih besar jika menghabiskan waktu bersama ibunya. Nah, sementara menurut studi John L. Ruby, MD, dan Washington University, kemampuan adaptasi anak akan berkembang dengan baik bila anak mengenal intens dari orang tuanya. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi orang tua jika memberikan simulasi pada tahap perkembangan otak anak. Nah, pada tahap anak setelah lahir sampai usia 4 tahun merupakan masa di mana otak anak berkembang secara pesat atau juga disebut dengan masa golden age, yaitu masa keemasan, masa di mana anak harus diberikan simulasi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangannya agar anak tumbuh secara optimal. Nah, selanjutnya pada usia 0 bulan sampai beberapa minggu, menurut Angela Freddy Rinci, seorang profesor ilmu kognitif dan saraf dan Max Planck Institute di Leipzig, Jerman, bayi baru lahir sudah bisa mengenali ritme serta tekanan suara dari bahasa ibunya. Nah, teman-teman pasti tahu ketika bayi sudah lahir pasti akan ditepuk untuk merespon agar anak tersebut menangis. Hal itu sangat penting untuk perkembangan otak anak. Apakah otak anak mampu menanggapi dari
jelas dari jarak dekat. Namun pada perkembangan otak anak pada usia 1-2 bulan ini ditujukan dengan cara memperlihatkan wajah, sentuhan, serta suara. Nah, pada usia 1-2 bulan ini juga orang tua perlu halnya memberikan simulasi yang tepat untuk anak agar anak tumbuh dengan optimal. Nah, pada usia 3-4 bulan ini bayi sudah dapat mengoceh dan menunjukkan ekspresinya. Nah, pada tahap ini perkembangan otak anak sudah mulai merespon apapun yang diberikan simulasi kepada orang tuanya. 4-6 bulan pada perkembangan otak anak akan semakin terlihat dengan pesat, di mana bayi sudah sering merespon saat ibunya mengajak berkomunikasi, bahkan banyak yang berperan di dalamnya. Nah, pada usia ini merupakan usia yang sangat diperlukan bagi orang tua memberikan simulasi kepada anak. Ketika anak sudah merespon, itu merupakan simulasi yang tepat bagi anak ketika anak sudah mau merespon apa yang diberikan simulasi kepada orang tuanya. Usia 12 bulan atau 1 tahun sampai 4 tahun pada perkembangan otak anak semakin berkembang secara pesat. Nah, hal ini merupakan pusat bicara otak diseimbangkan untuk menghasilkan kata pertama. Aktivitas listrik otak terjadi dari sekitar usia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Nah, pada gelombang aktivitas ini dihubungkan dengan peningkatan dalam perkembangan kontekstual dan bahasa anak. Nah, teman-teman, pada usia rentan 1 tahun sampai 4 tahun ini perlu dikembangkan simulasi atau rangsangan-rangsangan yang tepat untuk perkembangan anak sehingga anak tumbuh secara optimal. Nah, pada perkembangan otak anak di usia 3-4 tahun ini juga sel-sel otak anak berkembang secara pesat. Nah, pada umur 3-4 tahun juga jumlahnya bertambah dengan cepat mencapai miliaran sel. Nah, di sini orang tua harus memberikan simulasi yang tepat pada usia di mana anak berkembang secara pesat otaknya. Nah, pada usia 3-4 tahun ini, pada perkembangan otaknya juga. Nah, pada perkembangan otak anak di usia 3-4 tahun, jumlah sel-sel yang berkembang pada otak anak itu sangat banyak, mencapai miliaran sel. Nah, tetapi belum ada hubungan antara sel-sel tersebut, sehingga sel-sel saraf otak balita berkembang sangat pesat. Nah, hal ini sangat diperlukan bahwasanya pada tahap usia 3-4 tahun ini diberikan simulasi atau rangsangan-rangsangan yang bervariasi agar anak mampu berkembang otaknya sesuai dengan tahap perkembangannya. Dari lahir sampai usia 4 tahun juga ada namanya bagian otak anak yang bernama hipokampus, yaitu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hipokampus ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk kemampuan memori otak anak serta menyimpan ingatan secara jangka panjang. Nah, ketika orang tua memberikan simulasi yang tepat di masa anak setelah lahir sampai usia 4 tahun akan membuat pengalaman yang tepat untuk perkembangan anaknya. Simulasi untuk perkembangan otak anak sesuai dengan Permendikbud 136 dan Permendikbud 147. Nah, para orang tua dianjurkan untuk melakukan simulasi dini secara rutin, secara terus-menerus di setiap kesempatan berinteraksi dengan anak. Nah, dengan cara bervariasi serta menyenangkan. Nah, simulasi pun seharusnya tidak dilakukan dengan terburu-buru maupun secara terpaksa. Nah, perlu diingat juga simulasi dilakukan dengan tidak perlu halnya diingat seperti sikap marah, kesal, bosan, dan sejenisnya yang ditunjukkan orang tua dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap emosi anak. Nah, pada tahap perkembangan otak anak ini juga perlu halnya orang tua melakukan tindakan yang tepat agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, di sisi lain, pada tahap perkembangan otak anak, salah satunya kreativitas. Nah, kreativitas ini dapat berkembang dengan maksimal apabila orang tua terbiasa menunjukkan sikap demokratis seperti mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Mendorong anak menyampaikan pendapat secara terbuka juga sangat penting. Nah, sikap keterbukaan ini juga bisa memancing anak agar tertarik untuk mengamati serta menganalisa lingkungan di sekitarnya. Hal ini tentunya juga memerlukan dorongan, simulasi, rangsangan yang tepat dari orang tua, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Nah,
selanjutnya ada simulasi anak menurut Permendikbud 137 dan 146. Nah, pada Permendikbud 137 pada bab 4 pasal 10 yaitu ada terkait tentang kognitif anak. Nah, sebagaimana dimaksudkan pada bab 4 pasal 10 ayat 1 ini meliputi yang pertama ada belajar dan memecahkan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Ada berpikir logis. Nah, pada berpikir logis ini mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu ada berpikir secara simbolik. Nah, berpikir secara simbolik ini mencakup kemampuan mengenal, menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu mempresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Pada pasal 4 yaitu ada standar PAUD yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka. Pada pasal 4 terdapat standar PAUD yang bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan, yaitu yang pertama ada melakukan stimulasi pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Yang kedua ada pengoptimalan perkembangan anak secara holistik dan integratif. Serta yang ketiga ada mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Nah, hal ini sangat diperlukan bagi perkembangan otak anak. Ketika anak diberikan simulasi yang tepat, maka anak akan tumbuh sesuai dengan tahapan anak. 36 ini pada tahap perkembangan anak juga ada namanya STTPA atau standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada perkembangan kognitif anak, yaitu yang pertama di kelompok usia baru lahir sampai 12 bulan pada perkembangan kognitifnya. Nah, pada lingkup perkembangannya yang pertama yaitu ada mengenali lingkungan sekitarnya. Nah, pada tingkat pencapaian perkembangan anak pada usia 3 bulan yaitu mengenali wajah orang terdekatnya seperti halnya ayah, ibu, dan lain sebagainya. Nah, pada umur 3-6 bulan yaitu memperhatikan benda yang ada di sekitarnya. Nah, pada usia 6-9 bulan mengamati berbagai benda yang ada di lingkungannya. Dan yang 9-12 bulan yaitu memahami perintah yang diberikan oleh orang tua. Nah, pada Permendikbud 137 juga ada namanya STTPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Nah, selanjutnya pada usia 0-12 bulan pada perkembangan kognitif anak berkembang secara pesat. Nah, pada lingkung perkembangannya sesuai dengan Permendikbud 137 yaitu yang pertama ada mengenali lingkungan sekitarnya. Nah, pada usia 3 bulan anak mengenali wajah orang terdekat seperti halnya ibu, ayah, dan lain sebagainya. Pada usia 3-6 bulan memperlihatkan benda-benda yang ada di hadapannya. Mendengarkan suara-suara di sekitarnya agar tahu lebih dalam dengan benda yang ada di hadapannya. Pada usia 6-9 bulan yaitu mengamati benda-benda yang bergerak. Nah, pada usia 9-12 bulan yaitu anak memahami perintah sederhana. Nah, selanjutnya yang kedua pada lingkup perkembangannya yaitu menunjukkan reaksi atas rasanya. Nah, pada usia anak 0-12 bulan yaitu pada perkembangan kognitifnya yaitu memperhatikan benda bergerak atau suara atau mainan yang menggantung di atas tempat tidurnya, serta mengulurkan kedua tangan untuk meminta, misalnya digendong, dipangku, dipeluk, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya pada usia anak yaitu mengamati benda yang dipegang kemudian dijatuhkan. Yang kedua, menjatuhkan benda yang dipegang secara berulang. Dan yang ketiga, berpaling ke arah sumber suara. Hal ini pada perkembangan otak anak merespon dengan sangat baik. Nah, selanjutnya pada usia 9-12 bulan yaitu memberi reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Yang kedua, mencoba mencari benda yang disembunyikan. Dan yang ketiga, mencoba membuka atau menutup gelas atau cangkir. Nah, selanjutnya pada usia 12-24 bulan pada lingkungan perkembangannya sesuai dengan Permendikbud 137 yaitu pada kognitif yang pertama adalah belajar dan pemecahan masalah. Nah, pada tingkat pencapaian perkembangannya pada usia 2-18 bulan yang pertama yaitu ada menyebutkan beberapa nama
benda, dan jenis makanan. Yang kedua, menanyakan nama benda yang belum dikenalnya. Yang ketiga, mengenal beberapa warna dasar seperti merah, biru, kuning, dan hijau. Yang keempat, menyebutkan nama sendiri dan orang-orang yang dikenalnya. Nah, pada usia 18 sampai 24 bulan, yaitu mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan atau seperti balok dipukul-pukul. Hal ini anak belum mengetahui fungsi dari benda tersebut, namun anak tersebut mampu bermain dengan benda tersebut. Nah, yang kedua ada memahami gambar wajah orang. Yang ketiga, memahami milik diri sendiri dan orang lain seperti hanya milik saya dan milik kamu. Yang keempat yaitu menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, seperti halnya garam itu rasanya asin, gula rasanya manis. Nah, hal ini sangat penting agar anak memiliki pengalaman selama masa pertumbuhannya. Yaitu ada berpikir logis. Nah, berpikir logis ini juga sangat penting untuk diberikan simulasi atau rangsangan pada tahap perkembangan otak anak. Nah, yang pertama yaitu membedakan ukuran benda besar kecil. Yang kedua, membedakan penampilan yang rapi atau tidak. Yang ketiga, merangkai puzzle sederhana. Nah, selanjutnya yaitu ada menyusun balok dari besar ke kecil atau sebaliknya. Yang kedua, mengetahui akibat dari suatu perlakuannya, misalnya menarik taplak meja akan menjatuhkan barang-barang yang ada di atasnya. Serta yang ketiga yaitu merangkai puzzle. Nah, pada berpikir simbolik yaitu anak mampu menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari dari 1 sampai 10, tetapi masih suka ada yang terlewat. Nah, hal ini juga sangat penting bagi orang tua memberikan simulasi berupa menggunakan media yang tepat untuk anak. Yang selanjutnya yaitu menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan jari. Nah, di sini ketika anak sudah memahami bilangan, maka orang tua juga perlu menggunakan media yang khusus untuk membantu menunjang anak mampu berpikir secara simbolik. Nah, pada Permendikbud 137 ini juga pada usia 2 sampai 4 tahun pada lingkup perkembangan kognitif anak, yaitu belajar dan memecahkan masalah pada usia 2 sampai 3 tahun, yaitu melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, meniru cara pemecahan orang dewasa. Yang ketiga, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Yang keempat yaitu ada mengeksplorasi sebab dan akibat. Dan yang kelima, mengikuti kebiasaan sehari-hari seperti mandi, makan, pergi sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada pencapaian perkembangan anak, simulasi yang perlu diberikan pada anak sesuai dengan Permendikbud 137 pada usia 3 sampai 4 tahun, yaitu yang pertama, paham bila ada bagian yang hilang dari sesuatu pola gambar seperti pada gambar wajah orang. Nah, yang kedua, menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya seperti garam asin, gula manis, cabai itu pedas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mampu menyebutkan berbagai macam kegunaan dari benda. Nah, pada usia 3 sampai 4 tahun ini ketika orang tua memberikan simulasi yang tepat pada tahap perkembangan otak anak, pada usia ini anak sudah bisa menggunakan benda yang digunakannya serta dia sudah tahu fungsi. Hal-hal terkecil yang orang tua berikan untuk mensimulasi pada perkembangan otak anak akan direkam dengan anak secara baik. Nah, hal ini juga akan membantu anak untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga di masa-masa golden age-nya. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu ada bereksperimen dengan bahan menggunakan cara baru. Nah, menggunakan teknik khusus simulasi atau memberikan rangsangan pada anak menggunakan teknik-teknik yang bervariasi serta menyenangkan bagi anak. Nah, yang ketujuh ada mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, pada usia ini orang tua juga perlu memberikan dorongan terhadap anak agar anak mampu berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedelapan yaitu menjawab apa yang akan terjadi selanjutnya dari berbagai kemungkinan. Dan yang 9 menyebutkan bilangan angka 1 sampai 10. Nah, ketika orang tua memberikan simulasi kepada anak, perlu halnya dilakukan dengan bermain. Karena dengan bermain, anak akan banyak belajar. Anak merupakan makhluk yang sangat unik, di mana anak ketika belajar, dia harus bermain.
Hal ini sangat penting dilakukan oleh orang tua ketika memberikan simulasi kepada anak beberapa huruf atau abjad tertentu dari A sampai Z. Nah, ketika orang tua memberikan simulasi kepada anak mengenalkan beberapa huruf, orang tua harus menggunakan media yang sesuai dan menarik bagi anak agar anak mau belajar dengan menggunakan media-media yang menarik serta bervariasi. Nah, pada berpikir logis pada usia 2 sampai 4 tahun ini juga orang tua juga perlu memberikan simulasi-simulasi seperti halnya mengenalkan bagian-bagian tubuh dan juga menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti halnya gambar orang, mobil, binatang, sayur, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga juga memahami konsep ukuran besar kecil. Dan orang tua juga perlu memberikan simulasi kepada anak seperti halnya mengenalkan benda-benda yang ada di sekitarnya, benda-benda yang ada di rumahnya atau di kamarnya. Nah, selanjutnya pada usia 4 tahun ini ketika anak sudah berikan simulasi kepada orang tua, maka anak akan mampu menempatkan benda dalam urutannya seperti yang terkecil ke yang terbesar, dan juga mulai mengikuti tepuk tangan, mengenali konsep banyak dan sedikit, serta mengenali alasan mengapa ada sesuatu barang yang tidak masuk dalam kelompok tertentu, serta mampu menjelaskan atau memperlihatkan hasil karya yang dibuatnya. Nah, pada tahap usia ini ketika orang tua sudah memberikan simulasi yang tepat, maka anak akan berpikir secara kreatif dan juga mampu mengembangkan kreativitasnya secara optimal. Nah, selanjutnya pada berpikir simbolik, yaitu orang tua juga bisa memberikan simulasi berupa meniru perilaku orang lain yang menggunakan barang, memberikan nama atas karya yang dibuatnya, melakukan aktivitas seperti kondisi nyata seperti memegang telepon dan lain sebagainya. Nah, pada usia 4 tahun yaitu mampu menyebutkan peran tugasnya, misalnya peran koki sebagai tukang masak, peran Pak Tani sebagai menanam sayuran, dan lain sebagainya. Dan juga menggambar atau membentuk sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Nah, ketika orang tua sudah memberikan simulasi kepada anak berupa hal-hal yang ada di sekitarnya, seperti halnya memperkenalkan lingkungan sekitarnya, anak akan mampu merekam dengan baik, serta melakukan aktivitas bersama teman dan kelompok bermainnya anak sudah bisa menyesuaikan dengan teman sebayanya. Selanjutnya pada Permendikbud 146 yaitu pada pasal 5 juga disebutkan bahwasanya program perkembangan kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan proses berpikir dalam konteks bermain. Nah, teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika orang tua atau lingkungan sekitarnya memberikan simulasi yang tepat pada tahap perkembangan anak, maka anak akan mampu berpikir secara kritis dan juga kognitifnya mampu berkembang secara optimal. Dan pada prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini yaitu belajar melalui bermain. Nah, pada anak di bawah usia 6 tahun yaitu pada masa bermain, yaitu pada masa setelah lahir sampai usia 4 tahun. Nah, yang pertama yaitu ada pemberian rangsangan pendidikan. Cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwasanya ketika orang tua memberikan simulasi kepada anak yaitu dilakukan dengan cara bermain. Dengan cara bermain, anak akan mampu merespon dengan sangat cepat dan anak akan mudah untuk merespon ketika orang tua memberikan simulasi kepada anak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada berorientasi pada perkembangan anak. Nah, di sini pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan anak. Nah, teman-teman, pada tahap perkembangan anak ada 6 aspek yang perlu dikembangkan, yaitu ada aspek nilai moral agama, aspek fisik motorik, aspek sosial emosional anak, aspek kognitif anak, aspek seni anak, dan yang terakhir yaitu ada aspek perkembangan. Nah, yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Nah, pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap usia anak. Nah, pada tahap perkembangan anak ini ada 6 aspek yang perlu orang tua atau guru kembangkan, yaitu yang pertama ada
tahap perkembangan nilai moral agama, sosial emosional anak, fisik motorik anak, bahasa anak, kognitif anak, serta yang terakhir ada seni. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada berorientasi pada perkembangan anak. Nah, pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan anak sesuai dengan tahap usia anak. Nah, di sini peran guru dan orang tua juga sangat diperlukan untuk mengembangkan 6 aspek pada anak. Apa saja sih 6 aspek perkembangan pada anak? Nah, 6 aspek perkembangan pada anak ini yang pertama ada nilai moral agama, sosial emosional anak, fisik motorik anak, kognitif anak, bahasa anak, dan yang terakhir seni. Nah, keenam aspek ini perlu diberikan simulasi atau rangsangan kepada anak agar anak tumbuh sesuai dengan harapan dan tumbuh secara optimal. Nah, pada yang ketiga yaitu ada berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, pada pendidik dan orang tua juga harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau simulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Nah, pada perkembangan otak anak, baik anak yang normal maupun anak yang tidak normal harus berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, pendidik juga harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau simulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau anak ABK. Nah, yang keempat ada berpusat pada anak. Nah, pada hal ini pendidik juga harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar anak, yaitu dengan memotivasi anak agar anak berminat serta anak memiliki kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovatif, dan anak juga mampu memiliki sikap kemandirian sesuai dengan karakteristiknya, minat, potensi, serta tingkat perkembangan serta kebutuhan anak. Nah, pada keempat ini yang berpusat pada anak, guru dan orang tua juga sangat berperan penting dalam proses memberikan simulasi atau rangsangan terhadap anak. Dan yang kelima yaitu ada pembelajaran aktif. Nah, pendidik juga harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak agar aktif, mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Nah, ini juga perlu dilakukan kepada orang tua. Orang tua harus memiliki sikap keterbukaan agar anak mampu menyampaikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami. Hal ini sangat penting untuk tahap perkembangan otak anak. Nah, yang terakhir yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Nah, pada pemberian rangsangan atau simulasi pada anak ini perlu diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Mengembangkan nilai-nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi, pengetahuan, serta keterampilan melalui pembiasaan dan keteladanan. Nah, hal ini orang tua atau guru bisa memberikan simulasi kepada anak melalui bermain. Mungkin ketika di rumah orang tua bisa mengajak anak untuk bermain peran agar anak mampu mengembangkan gaya keterampilan anak dengan cara bermain tersebut. Nah, oke teman-teman, cukup sekian materi Nia Rosen dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.